namanya pribadi orangnya. Itu. Ya. Jadi kalau dirinci hutan dulu, nanti terus desa, kota kecil, kota besar, negara, lalu paling ujungnya orang. Pribadi dengan pribadi. Nah, makanya yang paling ujung itu lebih lagi orang dengan orang. Ya bisa bahagia dengan siapa, tapi bisa tertekan dengan siapa, kan gitu. Apa sama juga dengan tempat, situasi kondisi desa, kota atau mana ada rasa tertekan tinggal di sebuah tempat lingkungan yang kayak apa, tidak enak, tidak nyaman. Tapi ada yang waduh lega, oh enak, senang dengan lingkungannya seperti apa. Kan itu. Tapi itu pribadi orangnya, bukan karena tempatnya yang membuat itu orang seperti apa gitu. Ya, ya secara gamblang yang dimaksud itu misalnya seperti A. Si A itu kalau tinggal di sebuah tempat, ya, dia sangat fleksibel, sangat nyaman, sangat aman, sangat tenang, sangat bahagia. Dari berbagai sisi tidak ada masalah seolah-olah. Pribadi dengan orang di sekitar itu, wah baik semua. Lingkungan seperti apa kondisinya, oke semua, tidak ada masalah. Itu lawan dari yang sesungguhnya isi dari suta. Kalau di sutanya itu justru sebaliknya. Ya. Jadi maksudnya itu sebaliknya tergantung orangnya juga, tapi ada orang yang tinggalnya di satu lingkungan, di satu tempat, di sebuah tempat yang nanti dijadikan alasan, wah tempat itu seperti itu terlalu dingin, wah nggak cocok katanya gitu. Bermasalah batinnya, pikirannya, kondisi dirinya tidak nyaman. Nah, itu sih masuk akal bagi orang tertentu, bagi banyak orang bahkan, wah dingin namanya dingin nggak kuat Bante, ya, kan gitu ya. Nah, masuk akal bagi kebanyakan orang malah, orang tertentu yang kuat yang tahan. Nah kalau zaman sekarang, ya beda dengan zaman dulu, apa? Zaman sekarang, oh kalau tempat dingin pakai heater, nah, zaman negara maju kan pakai heater. Atau kalau zaman dulu apa? Saya dulu ngalamin di kampung, apa? Pakai bikin api, pakai sekam apa kulit kapadi dulu, jadi hangat gitu. Nah, ada caranya, ada akalnya gitu. Bagi orang yang pandai memahami, dingin tidak ada masalah. Tapi ada berkeluh kesah, protes dan sebagainya. Nah ini yang bikin masalah. Ya, apa itu kok begitu? Apa itu kok begini? Tidak cocok, tidak sesuai. Protes. Ini apa yang di depan saya sampaikan bukan luarnya, tapi dirinya kan begitu. Pribadi orangnya yang bikin masalah. Buktinya yang lain enggak, tapi dia begitu gitu loh, kan seperti itu. Enggak sama dengan yang lain gitu. Kalau yang lain protes, semuanya protes, ya rasanya, oh iya, iya, iya. Tapi ini enggak, cuma dia yang begitu. Jadi, pribadi orang yang seperti itu. Nah, kalau persisnya di Suta, ya, warna panah Suta di bagian dari Manjiman Kaya itu, yang paling awal dijelaskan itu hutan. Warna itu hutan artinya. Ya, warna patah suta. Jadi kalau biku tinggal di hutan, nah, ini ngomong kasus biku, ya tinggal di hutan belantara, ya jauh dari berbagai keramian, namanya hutan ya sepi. Maksudnya sepi orang ya, kalau binatang mungkin banyak ya, nah, gitu. Nah, jadi di situ dikatakan apakah yang bersangkutan tempatnya itu seperti apa di hutan, ya. Nah, dirinya itu bisa hidup atau tidak tergantung. Nah tergantung sekarang tempat tinggalnya di hutan. Nggak bisa hidup, nggak bisa tenang, nggak bisa damai, nggak bisa jaga diri dan sebagainya. Wah nggak bisa. Nggak bisa konsentrasi, nggak bisa meditasi di hutan. Nggak bisa meditasi. Nah
Itu tidak bisa meditasi, apa sebabnya? Jadikan alasan hutan, sepi. Jadi artinya maunya rame. Loh, gimana? Harusnya meditasi kan tempat sepi lebih bisa harusnya. Berarti apa? Masalahnya bukan hutan, pikirannya sendiri, kan gitu. Masalahnya di pikiran, bukan di situasi kondisi lingkungan. Kalau di situ rinci, setelah hutan, nanti yang berikutnya desa, kota kecil, kota besar, negara, lalu orang. Tapi masing-masing terinci, ya, tempatnya menyenangkan meskipun di hutan, enak, menyenangkan. Tapi yang bersangkutan tetap tidak bisa tenang, tidak bisa damai, tidak bisa meditasi, tidak bisa konsentrasi. Jadi masalah orangnya kan. Tapi ada sebaliknya, dibalik. Kita tempatnya kurang begitu menyenangkan, kurang enak. Tapi orangnya bisa konsentrasi, bisa meditasi. Ayo, yang mana? Yang kedua yang benar, no? Nah, kan gitu. Nah, kalau tempatnya enak, menyenangkan, dia bisa konsentrasi, itu paling bagus. Itu paling bagus. Kan gitu. Cuma hutan. Desa, kota, negara sama sebenarnya. Meskipun rinciannya panjang itu, tadi saya katakan, tidak perlu saya jelaskan rinci. Terlalu panjang. Sama intinya. Intinya sama. Ya. Nah, sekarang kalau yang paling ujung, ya, di hutannya itu dengan orang. Jadi hutan, desa, kota kecil, kota besar, negara. Yang terakhir dengan orang, dengan pribadi, dengan manusia, atas sama manusia, atas sama ya individu. Dikatakan ya orang-orang yang dengan orang tertentu tinggal di situ, di entah kondisi bagaimana, baik orang-orang itu, ya. Tapi si bantainya nih nggak bisa tenang, nggak bisa konsentrasi juga. Loh gimana? Ya masalahnya pribadi kan, bukan masalah orang. Sekarang dibalik, orangnya nggak terlalu apa, tapi dia bisa konsentrasi. Nah, berarti kan dia sendiri damai pikirannya, tenang pikirannya, kan gitu. Kalau orang baik, dia bergaul dengan orang baik, dia juga bisa konsentrasi, itu yang terbaik. Yang artinya apa? Kalau gamblang secara umum, yang di depan saya katakan tadi, kalau mulai dari yang ketiga, orang per orang baik satu sama lain baik semuanya, dia bisa baik juga. Orang semuanya baik, dia bisa belajar dhamma juga, dia bisa belajar meditasi juga, dia bisa konsentrasi juga, tenang. Itu yang terbaik. Tapi kalau yang kedua tadi itu, oh tempatnya kurang enak, orangnya kurang enak, tapi dia bisa kendalikan diri, bisa konsentrasi, bisa meditasi dengan baik. Nah, tapi yang kalau yang pertama dibalik, nggak ada masalah orang-orang itu, tapi dirinya nggak bisa konsentrasi. Berarti yang bermasalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Gitu loh. Nah, jadi ini kenapa penting? Ya, karena kita harus belajar juga dari lingkungan. Seperti apa di sekitar kita, bagaimana keadaan situasi dan sebagainya itu kita pelajari dan apa, di mana yang lebih cocok dan lebih sesuai buat kita sendiri pribadi, di mana dan seperti apa kondisinya. Ternyata kita tidak cocok dan sesuai atau apa, itu tergantung kembali ke pribadi kita. Nah, dari jabaran demikian, ini yang ingin saya justru ingin ajak Bapak Ibu sekalian belajar memahami tantangan. Tantangan itu kan dari berbagai macam sisi, lingkungan, pribadi orang itu tantangan. Tantangan yang dihadapi seperti apa? Lah kita bisa menghadapi tantangan bagaimana? Namanya tantangan pasti ada. Kita nggak bisa mengelak, nggak bisa meniadakan, nggak bisa. Jangan ada tantangan. Ya mana bisa begitu, nggak bisa. Nah sekarang kita sendiri bagaimana menghadapi tantangan, bukan meniadakan, bukan menghindari tantangan, tapi bagaimana menghadapi tantangan. Itu jadinya kesimpulan dari arah lingkungan seperti hutan, desa, kota kecil, kota besar, negara, orang pribadi, itu tantangan apa yang kita hadapi. Nah, jadi kalau luar itu tantangan luar, tapi kan bukan tidak ada tantangan dari dalam, dari pikiran kita ada. Jangan kira ada, ya pasti ada juga. Apa? Contohnya tantangan dari dalam. Kita lagi baik, muncul pikiran-pikiran tidak suka, tidak senang.
Itu tantangan. Tapi nyata-nyata ada pikiran buruk sendiri. Tantangan dari dalam. Gitu loh. Atau misalnya simpel kasus ada makanan, minuman. Wah rasanya gimana? Kita nyalakan orang siapkan makanan. Padahal diri kita sendiri enggak bisa adaptasi. Pahit, terlalu pahit ternyata. Padahal orang lain bisa minum pahit, makan pahit. Dia nggak bisa. Gimana? Yang bermasalah adalah dirinya yang bersangkutan. Bukan luar. Luar itu ada faktor luar, ya, tetapi yang paling penting justru faktor dalam dirinya orang itu sendiri. Seperti itu. Ya, jadi berhadapan dengan tantangan, ya memang kita harus mesti memahami, mengerti bagaimana sebenarnya keadaan situasi seperti apa dan lingkungan seperti apa sebenarnya. Kita mesti pelajari sampai mengerti dan kita harus bagaimana. Misalnya kalau seperti orang baru datang, belum kenal situasi tempat itu, baru datang ke situ. Yang pertama harus dipelajari dulu lingkungan, gimana keadaannya ini, saya orang baru, saya harus ngerti dulu. Nah, biasanya ditanya yang dimengerti, yang dekat yang dikenal. Di sini gimana tradisinya, gimana baiknya. Contohnya buat bante, buat biku. Langsung saja saya minta sebut pelayanan makanan, layan makan seperti berbeda cara layan makan beda. Bantenya harus ngerti. Oh gimana. Jadi oh iya, enggak apa-apa. Silakan. Nah, jangan seperti enggak boleh begini, jangan begini, enggak mau. Aku enggak suka. Enggak bisa begitu. Gitu loh. Kita mesti ngerti lingkungan bagaimana, biasanya seperti apa. Kalau saya biasanya juga tanya kalau baru tempat itu. Jadi biasanya makan di sini seperti apa? Saya tanya. Saya kalau udah ngerti, oh udah tahu. Ikut gitu. Satu contoh, misalnya ada sebuah wihara yang tradisinya kalau makan pagi itu pindah patah dulu baru makan. Ada, pindah patah dulu baru makan. Tapi kan nggak semua. Yang lain tidak begitu. Beda-beda gitu loh. Ya. Nah, ini jadi kembali kepada pribadi kita memahami, mengerti situasi, kondisi, lingkungan tempat seperti apa. Kita dituntut untuk mengerti, memahami, mempelajari dan betul-betul kita bisa harus bersikap sesuai. Tidak maunya enaknya sendiri, mentang-mentang apa, wah protes ini, protes itu, ya tidak demikian. Itu. Nah, sehingga sampai pada berbagai macam kasus, apakah biku, apakah berumah tangga, apa pegawai, pekerja, apa macam-macam sama masalahnya. Kembali ke pribadi. Misalnya kalau orang kerja di mana? Ada saja masalahnya yang membuat tertekan, enggak betah kerja. Aduh, enggak begini, enggak mau. Aku resign saja, pergi. Mau kerja tempat lain. Ada yang begitu. Nah, karena memang rasanya tertekan. Waduh, enggak kuat. Ada yang begitu. Ya, udah. Resign, pergi. Cari tempat lain. Yang lebih aman, lebih nyaman, lebih cocok, lebih sesuai dan sebagainya. Itu. Terjadi seperti itu. Ya. Jadi atau misalnya ada yang ngalami tidak? Kadang-kadang umat juga ngalami, punya pembantu rumah tangga, kerja. Ya, nggak betah. Ya, berbagai macam alasan supaya enggak kerja situ, supaya diizinkan pulang pergi. Ada begitu. Ya. Nah, sehingga kalau sampai pada kehidupan berumah tangga, tidak heran kalau kasus-kasus tersebut terjadi. Baru belum lama berumah tangga, sudah minta izin, pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Ya enggak heran memang ada sesuatu yang enggak sesuai, enggak cocok, terjadi. Nah, tapi ada yang langgeng, wah sampai berumur-umur, waduh, sampai punya cucu buyut dan sebagainya. Wah, betah, tahan. Tapi ada yang umur-umur tua juga cerai, ada loh. Nah, jadi pribadi orang per orang tuh, ini orang per orang kalau di warna para sutra itu yang paling ujung. Berarti pertama sekali tempat lingkungan, yaitu hutan, lalu desa, kemudian kota kecil, kota besar, negara. Nah, dan paling ujung pribadi orang. Ya. Nah, jadi ya bagaimana kita bisa memahami, mengerti?
semua kembali kepada bagaimana kita mempelajari, mengertinya segala macam itu untuk kita sikapi, kita tentukan sikap kita sendiri harus bagaimana, baiknya bagaimana, bisa hidup damai, tenang, bahagia. Lebih-lebih kalau difokus sutanya tuh sebagai biku bisa hidup dirinya sebagai biku, bukan terpengaruh lingkungan. Salah satu poin di suta itu juga, oh kadang-kadang pada dapat makanan, kadang-kadang nggak dapat makanan sama sekali, masih bisa hidup. Wih, kok bisa? Ya apalagi di hutan bisa dapat makanan lain. Ah, tapi banyak makanan, kebutuhan pokoknya banyak, tapi tidak bisa meditasi. Percuma. Gitu loh. Jadi kembali, sesungguhnya kunci dasar, kunci utamanya ada pada pribadinya, bukan luar. Bukan lingkungan semata-mata, tapi sikap diri secara mental, secara batinnya itu yang paling mendasar, yang paling utama. Bagaimana secara batinnya? Batin ini bagaimana? Pikiran ini bagaimana? Diri ini sendiri bagaimana? Nah, itu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian baca sutanya, seperti ini saya katakan gamblang penjelasannya. Gamblang umum demikian, itu maksud isi sutanya yang detail panjang itu seperti ini maksudnya. Pribadi orang setiap orang bagaimana? Meskipun di kasus itu hanya disebut biku. Gitu loh. Ya, nah kan belajar dari Suta ya, kasusnya para biku zaman Samudaya, sampai sekarang semua orang bisa belajar, nggak harus biku. Gitu loh. Nah bagaimana kita bisa belajar? Inilah seringkali saya tekankan. Di sini pun kalau saya kasih damai di sini, dimanapun saya, kalau ingat pasti saya sampaikan. Nggak apa-apa saya sampaikan. Silakan sibuk menjadi rumah tangga, kerja kantor, kerja apa, jadi guru di toko apa mana usaha apa, tapi jangan lupa kumpul seperti ini di wihara penting untuk bisa diri ini membawa manfaat, memberi manfaat. Jangan sampai hanya berkutik duniawi, tapi hidup tidak membawa manfaat. Kumpulkan ya keuntungan materi, tapi kalau hidup ini menjadi tidak berguna, itu apa? Jangan sampai seperti itu. Maka kumpul di sini penting. Sekian, tapi saya umpamakan 90 sekian persen di duniawi, tapi 0, sekian persen sekalipun di sini, tetap itu pengaruhnya ke 90 sekian persen itu. Kenapa? Dhamma 0, sekian persen, pengaruhnya sampai 90 sekian persen itu apa? Misalnya, oh hati-hati dengan pikiran, oh sampai di tempat jualan, di kerja, di sawah, di kantor. Iya, pikiran ini jangan sampai macam-macam. Orang datang ke kantor kan ada maksudnya apa? Jangan sampai kan buru-buru pikir. Oh iya, 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 iya. Oh iya, iya, iya. Kan itu. Kalau enggak begitu kan, aduh, sia-sia hidupnya. Mau jadi siapa? Kenapa saya katakan sia-sia? Lah, apa gunanya kalau misalnya keuntungan materi banyak, tapi menjadi membuat pikiran jadi kasarnya istilah dalam nama neraka. Waduh, nggak pernah puas. Jadi percuma seperti itu. Nah sehingga kegiatan seperti ini bagaimanapun juga sangat-sangat penting, bermanfaat untuk hidup kita sendiri masing-masing. Ya, jadi bagaimana caranya? Memang kita harus ngatur. Sampai ada saya baru ingat juga, saya sering cerita nih, satu kasus, saya belum ketemu tempat lain. Itu ada satu tempat, satu rumah tangga, kalau ada kegiatan wihara dimanapun dia aktif. Tapi tutup toko loh. Loh, orang-orang heran loh, ini orang kok nggak kerja ya? Apa kata dia? Ya enggak, saya biasa kerja, tapi kan kalau ada kegiatan wihara, saya senang kerja wihara, apa, bantu-bantu, dana dan sebagainya. Itu, ada begitu. Nah, tapi saya tahu cuma satu kasus nggak ada yang lain. Tapi hebat itu memang luar biasa. Saya salut. Tidak semudah itu. Mesti sampai seperti itu, tapi ada ternyata yang demikian. Ya, yang benar bagaimana tadi saya perumpamakan 90 sekian persen di duniawi, tapi 0, sekian persen sekalipun di dalam dhamma tetap itu akan membawa manfaat. Apalagi lebih dari 0, sekian persen. Tapi nggak sampai dibalik 90 sekian persen
di wihara 0,1%, duniawi ya tidak gitu, tidak bisa, tidak seimbang, ya. Nah, mungkin sebagai biku mungkin begitu, 99% lama, tapi tidak juga ternyata berapa puluh persen juga, bukan cuma 0,1% duniawi, kalau banyak berinteraksi dengan berbagai pihak di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Ya, nah jadi ya Wana Parasuta itu meskipun itu judulnya tentang hutan, tapi ternyata rinciannya sampai pada kota besar, negara maupun orang pribadi dengan berbagai pihak di lingkungan tempat tinggal. Itu yang kita hadapi, itu yang kita menjadi bagian dari situasi demikian. Kita menjadi bagian dari situasi demikian, maka kita harus bagaimana bersikap, bagaimana bisa hidup damai, tentram, sejahtera, bahagia, kembali tergantung pada pola pikir kita, pemahaman kita sendiri menghadapi itu semua. Bukan menutup, menyalahkan segala macam di luar, lingkungan, situasi, dan orang lain disalahkan, tidak demikian. Ya, nah jadi kalau orang lain melihat kita bersikap benar, ya tentu kita jadi aman. Tapi kalau orang lain lihat kita salah kan, ya disalahkan. Apa begitu juga orang lain salah, kita salahkan mereka? Ya, semestinya tidak demikian juga, kan? Bagaimana kita introspeksi diri, hati-hati, waspada, sikap dan kebiasaan kita sendiri secara pribadi di lingkungan berbagai tempat di kehidupan sehari-hari. Ya, sebenarnya tidak panjang, tapi sebenarnya isi suratnya panjang, tapi saya tidak mau panjang-panjang lebar, tapi saya bisa bikin singkat seperti itu karena memang pemahamannya sama, berapa inti itu sama intinya. Dari hutan, desa, kota kecil, kota besar, negara maupun pribadi orang. Ya, jadi bagaimana lingkungan seburuk apa, tapi kita bisa bersikap, tapi sebaik bagaimanapun ternyata kita tidak bersikap, ya nggak ada gunanya, nggak bisa juga. Yang terbaik memang situasi baik, kita bisa bersikap baik. Nah, itu yang terbaik. Tapi ya enggak mesti yang terbaik terjadi. Begitu bagaimana kita baiknya, bukan bagaimana baiknya lingkungan, tapi bagaimana baiknya kita. Syukur-syukur baiknya lingkungan juga baiknya kita, dua-duanya. Seperti itu. Ya, kalau yang buruk dan buruk, saya tidak ulas, itu tidak perlu, sudah mengerti kita. Buruk lingkungan, buruk pikiran, ya udah dengan dirinya. Saya tidak uraikan itu. Saya ada 4 sebenarnya, tapi 3 saja yang saya uraikan. Ya, itu isi suta itu yang perlu kita pelajari, bagian dari hidup kita sehari-hari. Ya, kalau ngajar di kelas di SJB saya bahas isi teksnya, tapi kalau di luar enggak. Seperti ini gamblang cara saya membahasnya, bukan teksnya yang saya uraikan. Seperti itu. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi sebenarnya lebih perlu adalah kira-kira apa yang menjadi pertanyaan atau menjadi keraguan-keraguan atau menjadi bagian dari kurang memahami atau mungkin bahkan malah memahami tapi bisa muncul pertanyaan lain karena memahami itu. Itu yang membuat kita jadi banyak bicara. Kalau ternyata kita memahami, justru berkembang. Kalau tidak bertanya, itu menjadi tanya, ada apa ya kalau nggak tanya? Wah, itu jadi repot dulu. Jadi susah jadinya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini yang perlu saya uraikan bagaimana sebagai pribadi bersikap dalam kehidupan sehari-hari di tengah lingkungan yang seperti apa keadaannya di nyata. Kembali saya singgung, jadi kalau yang pertama itu lingkungan yang baik seperti apa, ya, tapi kita sendiri malah tidak bisa jaga sikap hidup kita sendiri, ya percuma lingkungan baik juga. Dibalik, lingkungan kurang sesuai seperti apa, ternyata kita bisa juga hidup sesuai sendiri pribadi. Nah, terbalik, kebalikan. Tapi yang ketiga, lingkungan baik, oh kita juga bisa baik. Syukur bisa yang ketiga, tapi kita tahu sendiri, nggak mesti, nggak pasti. Pasti baik, lingkungan kita baik? Enggak seperti itu. Enggak pasti keadaannya. Justru bagaimana kita mengurus, mengelola hidup kita tuh itu yang paling penting. Entah sikap kita bagaimana, itu memang yang paling perlu kita perhatikan. Sehingga lingkungan itu baik, itu seperti apa ya, kembali tergantung pada sikap kita menghadapi itu semua. Seperti itu. Ya, tadi sudah saya singgung contoh-contohnya, tapi nanti kalau ada pertanyaan bisa saya berikan tanggapan atau jawaban
ya baiknya bagaimana. Terima kasih atas perhatiannya dan ini singkat sekali, memang saya memang sengaja berikan singkat dan seringkali memang demikian. Saya tidak pernah mau panjang-panjang bicara, tapi kalau ada diskusi tanya jawab menjadi enak. Demikian, terima kasih dan semoga apa yang saya berikan ini bisa menjadi sumber inspirasi buat kita semua. Ya, kalau ada yang bertanya, lebih baik sebenarnya. Jadi bisa saya singgung berbagai macam hal dan ya syukur-syukur pemahaman yang didapat dari penjabaran tadi itu memunculkan pertanyaan yang menyangkut atau bahkan bertentangan berlawanan. Tidak mesti sesuai dengan apa yang ya saya uraikan, saya jabarkan. Kalau lingkungan seperti ini tadi bisa juga nyangkut sebenarnya dihubungkan dengan seperti wihara, cetia, atau bahkan organisasi itu bisa berhubungan juga. Ya, memang itu pribadi kita di mana dengan siapa, bersama-sama dengan siapa, itu kembali tergantung pribadi kita sendiri yang seperti apa. Gitu. Ya, ya saya kira demikian. Semoga bisa ada yang ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Bu. Secara teori itu ngerti ya Pak ya, apa batin masalah kadang-kadang itu sulit sekali Bang ya. Emosi juga bisa terpancing, marah juga masih jengkel. Padahal sih maksudnya kalau kita bisa hadapi dengan tenang, kita ngomongin dengan baik, mungkin lawan yang kita keselin yang kasar, yang mungkin tidak menghormati, ya kasarnya kurang ajar lah. Mestinya kita dengan baik bisa mendekati. Tapi rasa emosi ego itu sulit sekali Bang deh. Iya, iya. Bisa saya berikan tanggapan begini. Saya ada pengalaman memberikan penjelasan. Mungkin termasuk pengalaman nyata sendiri menghadapi juga. Saya ada ngalami. Sehingga saya bisa berikan bantuan sebagai solusinya apa. Jadi gini Bu, kalau kondisinya demikian, yang paling tepat untuk menyikapi, dan ini tidak mudah juga, tetap tidak mudah Bu. Tapi bisa. Apa? Tunda bersikap, tunggu dulu, jangan langsung. Nah itu, tapi tidak mudah juga. Tunda saja nggak bisa. Kalau bisa tunda aman. Misalnya mau marah, tapi tunda nggak jadi. Nah udah berubah, pikiran udah berubah kalau ditunda. Saya sudah buktikan begitu, betul seperti itu bisa. Kalau bisa tunda, nah begitu tunda, jangan berapa lama, tunda. Oh, oh jadi mikir, oh iya, untung saya nggak jadi marah, jadi saya mau marah tadi. Ini untung saya tunda. Ah, berubah, beda. Nah, ya itu faktornya. Jadi pikiran kita spontan itu loh. Apa namanya? Kata lain spontan itu apa? Seketika. Refleks itu. Tapi kalau bisa tunda, sangat aman. Tergantung juga memang tundanya bagaimana. Kalau tunda bersiap terasa parah, ya lain lagi. Tapi tunda bisa nggak jadi mana bisa. Nah, justru itu pastor itu memang kadang-kadang nggak sadarnya itu. Di situ masalahnya. Kembali ke diri sendiri, bersikap seperti apa, tapi berarti ke penjabaran tadi masuk tadi itu diri kita sendiri seperti apa. Gitu loh. Dan itu kuncinya memang ada pada diri kita sendiri. Kalau pengalaman pernah, harusnya berguna untuk dijadikan pedoman. Oh, waktu itu saya pernah. Seringkali saya nggak bisa tuh marah, tapi saya pernah. Bisa ya? Oh, harusnya nanti berikutnya bisa ya, seperti itu ya. Bisa tunda, jadi nggak jadi marah. Wah, gimana ya? Waduh, harusnya bisa nih. Beriki, merenung. Nah, kalau pernah pengalaman, dijadikan patokan, jadikan objek pelajaran, menjadi semacam pedoman. Ingat lagi sudah pernah bisa seperti itu, harusnya bisa. Itu tidak mudah memang, tapi lagi-lagi di situ kuncinya. Kalau bisa itu, wah, syukur punya pengalaman menjadi pedomannya sendiri untuk bersikap ke berikut kalinya, untuk ke kapan lagi akan bisa seperti itu.
Ya, memang itu dasarnya di situ, sulitnya di situ memang, beratnya di situ. Berbagai macam kasus itu masalahnya. Karena nggak bisa tunda, langsung spontan itu. Kan spontan langsung, reaksinya langsung nggak bisa tunda. Nah itu, memang kasusnya begitu. Sama dengan kisah tadi yang biku di Suta warna patah seperti itu. Jadi misalnya padahal lingkungannya baik, tapi dirinya nggak terkendali. Kenapa? Karena tidak merenung, tidak berpikir harus bagaimana, langsung spontan, langsung buruk pikir yang muncul, gitu loh. Sama seperti itu juga kasusnya. Kalau baik, dia sendiri tetap tidak baik, kan kesalahannya sendiri. Kalau baik dan baik, ternyata tidak selalu juga, ternyata tidak seperti itu terus. Bisa juga meskipun baik, pikiran itu bisa buruk. Gitu. Macam-macam yang bisa membuat pikiran sendiri bisa buruk meskipun keadaan lingkungan sebenarnya baik. Gitu. Saya ambil gambaran begini ya. Situasinya baik, semuanya terpenuhi. Kenapa sampai tidak bisa konsentrasi, tidak bisa meditasi? Apa muncul? Keserakahan, mikir lagi itu enak, ini enak, waduh mau ke sana. Itu muncul, jadi nggak bisa konsentrasi jadinya. Nggak bisa bersikap sesuai jadinya. Karena muncul keserakahan, muncul kemelekatan, muncul kesenangan. Gitu loh. Nah, tapi kalau itu terkendali, oh itu baik semua, tapi iya tidak kekal, semuanya anicca, berubah. Oh iya, iya, iya. Oh iya, iya. Bahkan seringkali juga saya ungkapkan kalau soal makanan, banyak makanan ini makanan banyak. Bukan lalu karena banyak harus makan banyak-banyak, enggak. Tapi renungkan, soal banyak itu memang banyak pas sedikit bukan itu, tapi yang harus diambil apa? Secukupnya. Saya kira juga ungkapan banyak kan Bapak Ibu sekarang sudah banyak memberikan makanan, tapi para biku akan ambil secukupnya. Saya katakan gitu, dan benar memang begitu. Coba kalau ambil banyak-banyak satu piring, nggak habis. Tidak begitu, gitu loh. Ambil secukupnya. Nah, itu makanan. Ya, jadi sikap kita kembali tergantung pemahaman kita sampai sejauh mana bisa menentukan sikap itu. Memang kuncinya ada pada pemahaman. Nah, sehingga kalau dikatakan hmm, faktor dasar disebut dalam tengah itu berdelapan, itu adalah apa? Pandangan benar. Kalau pandangan salah, ya macam-macam buruknya itu dulu pandangan salah. Aku nggak suka itu, harus begini. Berproses begitu pikirannya. Dasarnya pandangan keliru yang berarti apa? Oh, dia nggak benar. Aku harusnya seperti ini benar dong. Itu salah. Padahal sebaliknya. Jadi pandangan salah, pemahaman salah. Ya, pandangan itu sama dengan pemahaman. Pemahaman benar atau pemahaman salah. Atau disebut istilah lain apa ya? Pandangan benar, pemikiran benar, atau sebaliknya pandangan salah atau pemikiran salah. Proses berpikirnya keliru seperti itu. Ya, atau ya sebenarnya eh, bisa juga pendapat jadinya, pendapatnya itu salah atau pendapatnya benar, gitu loh. Kalau pendapatnya benar ya, oh bisa berpikir benar jadinya. Ada pendapatnya salah jadi berpikir salah juga jadinya, gitu. Nah, jadi um, kalau berdasarkan pandangan benar atau pemahaman benar atau pendapat benar, tentu ada sesuatu yang entah sesuai atau tidak sesuai akan tertunda berpikir untuk bersikap kalau pandangan benar. Tapi kalau terjadi pandangan salah yang dari dasarnya serba salah memang jadinya. Apapun jadi salah. Mau berucap mau bertindak jadi salah. Karena dasarnya pandangan salah atau pendapat salah. Gitu. Ya, jadi tidak mudahnya hidup di situ memang. Persoalan hidup manusia di situ. Bagaimana bersikap, bagaimana bertindak, bagaimana baiknya berucap apa, menyampaikan apa, berhadapan dengan siapa dengan orang lain dan sebagainya. Di situ urusan manusia, masalah manusia di situ, ya. Nah, saya ambil contoh kalau ada
orang tua menyikapi anaknya misalnya nakal. Nah, kalau nakal sih masih ini, tapi agak gimana kenapa anaknya? Sabarnya orang tua, nunda-nunda itu sabar, berarti kan sabar, nunda. Mau ngomel gak jadi, mau ngomel, mau marahin, mau tegur, marah gak jadi. Ada yang begitu. Nah, jadi, oh, tadi saya mau marahin dia tuh anak, tapi untung saya enggak, kalau enggak saya, waduh habis. Mungkin sampai pukul dan sebagainya, tapi oh tunda, jadi sabar. Jadi istilah kata tunda itu jadi sabar, memang sabar, sabar. Tapi memang tidak mudah. Problem manusia memang di situ. Masalahnya memang di situ. Tidak mudah di situ. Ya. Nah, jadi nggak heran kalau terjadi berbagai macam kasus, ya memang itu seperti itu terjadi karena memang tidak mudah, tidak sabar, tidak bisa tunda, langsung seketika spontan itu juga terjadi hal-hal yang ya, contoh misalnya kita dicaci maki, kita dimarahin, dibenci, yang cenderung terjadi spontan balik lebih fatal, kan itu yang terjadi. Tapi kalau kita sabar, sadar, tunda, nah beda. Tapi di situ tuh problem manusia, masalahnya memang di situ, tidak mudahnya di situ. Masa kita caci maki malah nggak balas, waduh, gimana? Nah kan begitu. Problem manusia memang di situ, ya. Kita dirugikan, masa kita udah bikin dia rugi balik? Masa sih? Nah, kan itu terjadi. Nah, tapi kalau bisa, oh sabar, sabar. Memang tidak mudah, tapi mestinya begitu. Memang jelas sulit di situ. Problem manusia memang itu. Ya, gitu loh. Jadi berbagai macam kasus itu tidak heran memang. Nah, tapi kalau kita belajar dari kasus dari pengalaman kita sendiri yang pernah terjadi kapan, direnungkan. Wah kemarin saya itu, aduh nggak bisa, aduh kenapa kalau begitu? Yo coba saya renungkan untuk berikutnya. Semoga saya bisa ya. Semoga besok lusa kalau terjadi gitu, saya tidak demikian lagi. Semoga saya renungkan, renungkan. Kalau berhadapan situasi entah seperti apa besoknya itu, ingat perenungan ini mestinya bisa tunda. Nah, tapi lagi-lagi problem manusia memang di situ. Tidak mudahnya di situ memang. Problem manusia memang itu. Gitu loh. Yang membuat jadi masalah tidak selesai ya di situ. Ya, tapi kalau bisa tunda, nah, menjadi tidak jadi bertindak yang buruk seperti apa, aduh itu luar biasa. Berharga sekali. Sangat berharga. Bisa mengembangkan sikap itu ke berikut kalinya menjadi luar biasa punya kekuatannya. Seperti itu sebenarnya. Ya. Nah, kalau tadi ingat kasus di si Warna Patah Suta itu, memang sudah dijelaskan kasus-kasusnya yang ada sebaliknya dari hanya itu tadi dua macam berlawanan yang bisa dan tidak bisa saja. Tapi prosesnya seperti apa itu nggak dikisahkan. Kalau itu dikisahkan itu sangat berharga. Ya, jadi ada Bante, ada biku yang nggak bisa konsentrasi. Pada nyatanya lingkungannya baik sekali, tapi nggak bisa. Ya sebaliknya situasinya kurang baik tapi bisa konsentrasi. Kok bisa? Nah, kembali ke pribadinya masing-masing. Ya kalau baik lingkungannya terus bisa konsentrasi, ya syukur bahwa itu harusnya. Mestinya begitu. Gitu. Tapi enggak mesti ternyata. Bagaimana tetap diri kita sendiri, bukan faktor luar, bukan faktor orang lain, bukan faktor lingkungan, tapi faktor diri kita sendiri di dalam. Gitu. Ya, memang itu di situ problem manusia, tidak mudah, memang betul tidak mudah. Ya, tapi dalam lama kita diajarkan untuk bagaimana mempelajari berbagai macam hal dalam kehidupan sehari-hari, kita dituntut mengerti, memahami, dan kita harus tentukan sikap yang tidak sampai membuat masalah baru. Selesaikan masalah yang ada, tidak sampai munculkan masalah baru. Itu paling penting. Tapi kadang-kadang orang bersikap mau selesaikan masalah yang sudah ada, muncul masalah baru. Ini yang sering terjadi. Bukannya malah menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah. Selesai masalahnya, tapi masalah baru muncul, ya percuma. Gitu loh. Ya, misalnya ada orang kelaparan, kasih makan, tapi dengan caci maki. Kamu makan ini, macam kata-kata. Lah jadi nggak suka dia, benci, jadi marah jadinya. Lapar hilang, tapi nggak jadi makan, nggak jadi makan, jadi lapar tambah
marah lagi jadinya, nggak jadi makan. Nah, itu. Nah, tapi kalau memang mau membantu, ya, ya mungkin nggak ngomong lebih baik udah makan aja dong. Kalau makan, udah cukup, nggak ngomong banyak, udah bisa selesai masalahnya. Nah, tapi kalau menjadi manja, nah, problem baru lagi itu memang ada masalah baru. Jadi manja, ternyata mau minta tuh masih minta makan terus. Nah, manja namanya kan seperti itu. Nah, tidak demikian, ya. Tapi bagaimana harusnya semuanya bisa teratasi, bisa diselesaikan dengan baik, tidak sampai timbul masalah baru. Itu bagaimana, ya. Saya kira begitu ya. Ya, semoga terjawab. Panjang lebar juga pembahasannya menjawab pertanyaan, tapi apakah masih atau bagaimana, ada yang pertanyaan lain silakan. Ya, silakan ada lagi. Kalau Bu Mega lagi tidak apa-apa, kalau mau suka bertanya memang. Suka bertanya, mau banyak pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Tapi kalau ketemu orang yang mau menang sendiri gimana? Pokoknya dia paling merasa benar. Dia tuh dewa gak pernah salah. Semua dia paling benar. Nah, masalahnya memang seperti itu, memang nyata-nyata juga ada. Orang tipe seperti itu. Kalau mau aman, ya bisa enggak? Kan susah juga. Jangan ketemu dia, apa bisa? Enggak bisa, pasti ketemu. Ketemu terus lagi. Nah, gimana? Lagi-lagi pembahasan tadi itu juga nyangkut dengan pertanyaannya itu. Bagaimana kita bersikap? Memang tidak mudah, berat, sulit rasanya menghadapi orang seperti itu. Tapi gimana caranya kalau kita mau menang, masa kita mau buat dia kalah? Susah lah, berat. Nah, ya kita ngalah untuk menang. Kan ada istilah itu berlaku kan, ngalah untuk menang nanti udah usah, apa, diam aja lah, lebih baik diam daripada menghadapi orang seperti itu. Memang berat, tapi kalau begitu kita bisa, oh ternyata saya diam aman saya, untuk saya tidak bereaksi ya. Wah, itu loh. Memang tidak mudah, tapi oh ternyata harusnya begini ya sikapnya. Tidak usah banyak bereaksi dengan orang seperti itu. Tapi bagaimana tidak, ketemu terus, sering ketemu, gimana? Nah, memang berat, berat juga. Nah, sehingga apa yang sama pertanyaan ini nyangkut. Padahal kan di luar topik, tapi nyangkut. Kenapa? Berarti pemahamannya ada. Atas pembahasan tadi muncul pertanyaan seperti itu. Ya. Nah, jadi ada orang merasa benar sendiri terus, mau menang terus, mau menang sendiri terus, nggak mau kalah, nggak pernah salah. Ada tipe itu, memang ada orang begitu. Memang repot ngadapinya. Tapi masa kita mau bermasalah dengan orang seperti itu? Padahal kan lebih kita nggak punya masalah apa-apa dengan dia. Terus kita mau bermasalah, apa mau? Nah, pertanyaan itu muncul. Ya daripada apa ya udah untuk diri saja lah, diam aja, nggak usah bereaksi dengan orang seperti itu. Itu. Tapi memang tidak mudah, sulit memang, berat ngadapinya. Gitu. Nah, nyangkut seperti tadi saya singgung orang pekerjaan, tidak betah, resign dari kerja. Situasi begitu juga ada. Oh, kalau gitu tidak mau saya begini. Kabur aja, saya pergi aja, resign aja, tinggalkan aja, tidak mau sini, cari kerjaan tempat lain. Karena kondisi seperti yang ditanyakan, ada orang begitu. Ya, ada orang mau menang sendiri terus di kantor itu. Wah, kalau gini nggak bisa, nggak betah. Aku mau resign aja lah, cari tempat lain, kerja tempat lain saja. Itu. Ya. Nah, jadi berhadapan dengan orang, jadi kan pertanyaan berhadapan dengan orang bukan lingkungan. Tapi orang itu juga menjadi lingkungan, tapi pribadi orang menjadi lingkungan. Ada orang seperti itu di lingkungan ini, aduh berat rasanya hidup kan seperti ini. Ketemu dengan orang seperti itu terus, orang ini ada terus, waduh berat. Nah, harus bagaimana? Nah, kembali kepada pengalaman dari kisah di Suta itu, seberat apapun situasi lingkungan masih bisa kendalikan diri, masih bisa meditasi, masih bisa konsentrasi. Jadi benar. Maka saya katakan
Bagaimana menyikapi orang seperti itu, bagaimana tenangkan diri, itu kuncinya. Bisa enggak tenangkan diri? Beratnya di situ. Tapi kalau bisa, nah ya, jadi benar gitu loh. Tapi kalau kita bereaksi, waduh, nggak akan selesai. Masalah malah berkepanjangan, bertambah banyak lagi. Gitu. Ya, jadi seperti lingkungan berat seperti apa, hutan kayak apa, bulan sana susah makan, di desa aku susah makan, di kota aku susah makan, sebagai biku, bisa konsentrasi. Nah, itu menjadi gambaran inspirasi buat kita menghadapi situasi seperti yang ditanyakan sama. Oh, berat rasanya. Tapi kalau bisa kita kendalikan diri, jaga sikap. Oh, ini kuncinya. Ya, ya, ya. Memang berat. Tapi ada yang bisa orang mengalami demikian, menghadapi demikian, bisa, harusnya kita bisa. Gitu loh. Ya, jadi memang situasi demikian ada. Di sutanya memang ada, tapi tidak persis. Makanya saya katakan nyangkut, meskipun nggak sama. Ya, gitu. Saya kira begitu ya jawabannya. Terima kasih. Nah, pertanyaannya kan bagus. Silakan. Ya. Bante, kalau yang kayak tadi Bante jelasin kan tadi kan terkait dengan pengendalian diri ya Bante. Apakah itu ada hubungannya itu dengan merenung terkait dengan kanta itu Bante? Iya, merenung kan tadi juga saya singgung memang. Merenungkan tentang diri kita sendiri, situasinya seperti apa di luar, tapi kembali sikap kita sendiri secara mental, secara batiniah itu ke dalam. Introspeksi diri, dia ke dalam, sadar diri. Ya, apa udah hubungan dengan pancakannya? Tentu kalau pancakannya tentu adalah yang bersifat batiniah. Apa? Wedana, winyana, sanya. Apa ya wedana juga termasuk fisik sifatnya, apa yang rupa, fisik sifatnya. Tapi yang penting sifatnya mental itu yang harus dikendalikan. Kalau fisik ya tangan, mulut termasuk dikendalikan, iyalah, udah pasti. Gitu loh. Jadi hubungan ke situ jelas. Tetap sikap mental kita yang menjadi kunci dasarnya. Misalnya mata, dari mata apa? Apa? Eh, Pasca wedana itu. Jadi bagaimana mata kita berkendali secara mental, bagaimana kendalinya? Mental kita mengendalikan itu, batin kita, pikiran kita. Kalau saya menjelaskan kata-kata gini, winyana itu jadi kunci dasar, winyana menjadi kunci dasarnya. Ya, kesadaran. Oh, fisik, kaki, tangan, bagaimana, kepala, mata, telinga, semuanya kendalinya dari mana? Tetap winyana yang memahami, yang kesadaran yang melihat semua, yang tahu semua, kendalikan semua. Oh buruk, oh sadar. Winyana tahu, oh iya, buruk, hati-hati, jangan bereaksi, jangan berlebihan. Oh, kalau baik, oh seraka, hati-hati. Itu apa melihat, mendengar, mencium atau mengecap semuanya. Yang penting justru ternyata ada pada winyana, kesadaran. Kalau kesadaran kuat, aman. Tapi kalau kesadaran lemah, bahaya. Bahaya loh. Serakahan, kebencian akan berkembang. Gitu loh. Nah, saya jadi ingat kalau saya pernah membahas di kelas juga, loba dosa moha. Loba dosa moha. Mohanya di atas. Kiri kanan, kiri itu dosa, kanan itu loba. Loba, dosa, moha. Mohanya tebal, maka dosanya berkembang. Mohanya tebal, maka lobanya berkembang gitu loh. Tapi kalau mohanya tipis, bahkan berarti amoha bijaksana, oh baik, terkendali, tidak akan serakah, tidak akan penuh benci. Itu. Tapi tidak ada di buku tuh. Saya memahami sendiri, oh iya, moha itu di atas. Bagaimana ini ke bawahnya? Dosa dan loba seperti apa? Tergantung mohanya. Kalau mohanya tebel, itu dia yang bikin kebencian dan keserakahan hebat. Gitu loh. Nah, tapi kalau tipis, oh bahkan, wah kebijaksanaannya luar biasa. Cinta kasihnya hebat. Berarti
bukan moha, tapi amoha, kebijaksanaan, gitu loh. Nah, kalau itu ada, wah, apalagi Bupati lagi-lagi kalau hubungan dengan Pancakala nanti winyana yang berperan. Misalnya pencerapan terjemahnya, tapi sebenarnya itu tuntutan dalam arti ingatan yang apa namanya rekamannya yang tersimpan itu hanya. Kalau Sangkara itu sesuatu yang baru. Tetap winyana yang berperan. Oh, itu sikap pikiran yang baru muncul akan bereaksi seperti apa? Oh, hati-hati. Itu buruk hati-hati. Oh, baik, serakah hati-hati. Itu tetap winyana yang berperan. Ya, bagaimana Wedana, bagaimana Sanya, bagaimana Sangkara, winyana yang mantau itu semua. Kalau winyana kuat, pantau semua. Tapi kalau winyana lemah, bahaya. Gitu loh. Ini bagus ditanyakan. Jadi saya nggak pernah terangkan itu. Jadi seperti itu. Jadi perenungan, introspeksi diri, lihat ke dalam, hubungan dengan Pancakala seperti itu. Winyana yang harus kuat berperan. Maka harus kuat terus, supaya kuat harus ada meditasi memang. Yang bisa bikin kuat tuh harus ada meditasi. Iya, iya. Karena sering konsentrasi muncul berbagai masalah meditasi kan muncul perenungan. Oh, ya, hati-hati ini muncul di pikiran muncul. Sadari, gitu. Jadi kuat, winyanya kesadarannya semakin kuat, kokoh, mantap. Tapi kalau lemah, berbagai macam hal buruk muncul, kerakahannya muncul berkembang, bencinya muncul berkembang, kan gitu, ya. Nah makanya dua pertanyaan tadi nyangkut juga tadi, bagaimana kita introspeksi diri, tetap ke dalam, bukan yang luar, tapi ke dalam. Ya gitu loh. Nah makanya jadi menarik kalau dipikir-pikir pertanyaan itu ya ternyata meskipun berbeda tersangkut paut juga gitu loh. Ya, terima kasih pertanyaannya membuat saya jadi wah iya ingin menerangkan seperti itu sampai itu singgung loba sama juga itu bagus. Ya, sekali lagi terima kasih. Ya, gimana masih ada yang bertanyakan atau gimana waktunya? Silakan. Ibu Mega juga suka banyak pertanyaan, saya suka loh. Ada pertanyaan, waduh, ada saya tanyakan. Wah. Ya. Jadi berkumpul seperti ini kata Bang sangat menguatkan. Benar sekali Bang. Jadi makin lama kita nggak ikut jalan ini, menurut saya makin jauh dari Dhamma, makin sulit untuk introspeksi diri. Makin ini kemarin yang seperti retret dan dibantu di Ratana Bang. Nah, saya paksa ikut walaupun ini, nah lepas dari meditasi introspeksi diri itu rasanya 1 minggu itu apa ego itu lebih bisa kita tekan. Mungkin pengertian benar tadi mungkin kita lebih lihat ke dalam itu benar ya. Tapi abis 1 minggu itu mulai dulu. Mulai gampang jengkel, gampang. Tapi seminggu itu sadar kok kasus ini kok aman gitu ya. Nah ini seperti yang Tante bilang tadi ya benar juga. Ya betul kan, berarti pengalaman nyata sendiri ngalami. Ternyata kalau menjauh, wih lah. Tapi begitu mendekat, nah betul kan. Meskipun saya sebut 0,9% dan duniawi 99%, apalagi lebih dari 0,9%. 0,9% pun membawa manfaat luar biasa. Penggambarannya gini, ini ruangan gelap misalnya, gelap. Tapi celah bolongnya dikit saja terangnya. Bolongnya dikit saja. Aduh, sangat bantu, apalagi lebih dari sedikit gitu loh. Pengamalannya gitu. Ruangan gelap, tapi ada bolong sedikit saja, lebih besar dari sedikit. Wah, lebih jelas dong. Itu loh penggambarannya. Apa 50%? Wah, hebat dong. Ada nggak
hidup duniawi yang 50% dunia, 50% dhamma. Enggak. Nanti nggak seimbang hidupnya. Apa? Lah, akhirnya dilepas semua. Kalau dilepas semua berguna, iya. Tapi kalau dilepas jadi apa-apa, nggak berguna gimana? Ya, ada hubungan dengan seperti itu. Mas Sabda sendiri. Udah lepas. Jadi habis diambil orang, dijarah. Kan nggak berguna. Kalau terus tertata, berguna, dikelola dengan baik, syukur itu jadi benar. Ini duniawi loh, tapi begitu bang benar. Sang Buddha aja anda mengatakan tidak penting duniawi, nggak ada loh. Usaha, kerja ya kerja. Tapi kerjanya benar kan itu loh. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini seperti ini dampak kelas ini membuat saya jadi banyak ingat juga. Iya, saya beruntung lah. Gitu loh. Ya, ya kalau damai di sana pun apa temanya berbagai macam hal yang terlupakan ingat lagi. Mau begitu. Ya. Nah, jadi ya terima kasih ini seperti ini jadi memang luar biasa. Kemarin pun karena di MMS mendadak saya diminta ya udah langsung berapa menit saja dhamma habis apa habis makan pagi itu sebelum umat makan pagi saya kasih dhamma dikit pada mereka. Wah, luar biasa. Untuk sesuatu yang baru, ya, saya berikan. Tapi kalau tidak pernah dapat kesempatan dapat di sana, ya lupa habis semua hilang. Iya, gitu loh. Nah, pengalaman ibu benar ini kesempatan itu. Makanya bagaimana mengatur mengelola, seperti apa cara ngaturnya, itu tetap karena pengaruh dari sekian persen di sini bisa mengelola duniawinya sedemikian rupa dengan baik itu karena pengaruh dari 0,9% itu bisa ngurus mengelola dengan baik. Gitu loh. Bagaimana menata dengan benar itu pemahaman dhamma dari sini yang berpengaruh ke sana. Tapi kalau tidak, saya sudah sering singgung, saya baru ingat itu. Orang bisnis besar, kenapa gulung tikar? Apa bangkrut? Apa sebabnya? Karena tidak ada damanya, apalagi dia bukan bisnis. Bisnis pun bisa terjadi, karena kan, oh ternyata damanya nggak ada. Kebajikannya nggak ada. Duniawi sepenuhnya. Habis dah, gulung tikar. Tapi kenapa? Perusahaan yang besar-besar semakin maju, tidak ada habis-habisnya. Karena damanya ada kebajikannya. Sebut dama itu ada kebajikan, dana, nokong pemerintah, nokong negara, nokong sosial, semuanya. Ada kebajikannya, maka maju terus usahanya. Tidak akan mundur. Tidak ada terjadi kebangkrutan. Merosotan enggak. Kalau tahu iya, tapi maju lagi karena ada kebajikan itu yang punya kekuatan. Itu. Ada orang yang benar-benar gulung tikar. Tadinya maju, tadinya perusahaan besar, kaya raya, jadi hanya jual apa katanya. Ini bangkrut, hilang. Kayaknya. Sebaliknya ada yang nggak punya apa-apa. Bursa, maju dari kaya raya. Ada. Gitu loh. Nah, jadi benar pengalaman yang dimiliki, yang dicapai, yang dilakukan, didapat oleh Bu Mega, ya, kita bisa seperti itu memang ini yang membuat kita jadi sadar, berkembang, karena kita ingat hidup kita tidak sepenuhnya satu model, satu macam, tapi kita perlu kelola dengan baik harus bagaimana. Oh, hidup duniawi tetap penting, tapi tidak kalah penting, lebih penting bagaimana kita mengelola hidup kita secara dhamma, secara spiritual. Bagaimana pentingnya hidup ini bisa terisi secara spiritual, akan membawa pengaruh kuat kepada duniawi yang sekian banyak itu di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ya, saya kira buktinya juga Ibu merintis tempat ini seperti apa perkembangan sekarang ya. Terbukti berkembang, semua itu ya lalu terakhir udah ada itu, tapi ini masih proses, ini udah jadi sekarang berkembang terus. Ini mempengaruhi maju usaha, iya tentu, ada banyak tantangan di usaha, ada, udah pasti juga, gitu loh, nggak bisa lepas. Tapi bagaimana kita bersikap menghadapi tantangan itu kembali ke pemahaman dhamma kita yang akan membawa pengaruh ke sana. Tapi kalau sampai kita salah sikap,
berarti pemahaman damai kita tidak ada. Itu. Ya, nggak usah jauh-jauh ngadapi karyawan kayak apa, itu nggak jauh dari itu, udah pasti ke situ. Ya, nah, jadi ya gimana caranya memang kita harus belajar dari berbagai hal, kita sadari dua hal, ada sifat lokia duniawi, ada sifat lokutara di atas duniawi, spiritual. Oh gitu. Kita dua-duanya dituntut untuk memahami, tidak bisa satu sisi saja. Ya, sebagai biku, apa sepenuhnya dhamma tidak kenal duniawi? Tidak, kenyataannya kita ketemu duniawi juga begini. Tidak bisa sepihak. Kalau sepihak saja, meditasi terus. Ada nggak yang mau kasih makan? Nggak ada. Banteng tidak mau ngelihat kita, masa kita mau, jangan kasih makan lah. Loh gimana? Nah, itu. Nah, tapi kalau sudah sampai lupa terus malah banyak duniawinya lupa urus diri. Anda begitu kalau seperti itu nanti nggak kuat juga. Ya, gitu. Saya kira begitu ya. Wah, ini semua pertanyaannya ternyata berkesinambungan meskipun beda-beda semua. Itu memang, itu yang saya memang harusnya begitu. Dapat pemahaman dari mendengarkan penjabaran pembahasan ini untuk pertanyaan. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Masih ada lagi? Atau gimana? Saya kaget ketemu Niko di sini. Ternyata dari sini sekarang jadi orang Palembang sekarang. Waduh. Belum lama lagi katanya, baru berapa bulan ya. Masih ingat dengan saya. Tapi kalau ketemu ingat, tapi namanya udah lupa. Oh ya Niko ternyata. Wah. Hmm. 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 Iya. Nah, badai-badai STI kita sekarang ada beberapa yang di bidang meditasi lumayan lah, ada beberapa orang. Hmm. Hmm. Kamu mau tanya apa? Tanyalah. Oh. Hmm. 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 Ya, jadi hidup kita memang seperti yang sedang kita alami sekarang saat ini, detik ini kita bisa bertemu, bisa tatap muka, bisa berkumpul, tapi ya prosesnya sedemikian rupa ya sebab akibat seperti itu ya. Tapi kemarin ingat di tempat ini tuh ngobrol-ngobrol tentang bulan depan nyambung lagi. Tapi yang lebih dulu malah paling belakang udah lebih dulu. Sudah terjadwal. Saya mesti balik Palembang ya enggak apa-apa. Yang beruntung jadi orang Palembang. Ya orang dekat sana Jakarta, ngundangnya dekat-dekat ya nggak dapat. Ya, dua-dua lah kan datang lagi. Oh, coba lo. Oh. Hmm. Ya, ya silakan. Terkadang suka membuat keputusan ya. Karena terkadang kita saat membuat keputusan kita di kemudian hari kita bisa menyesali karena kita merasa apa yang kita putuskan tidak sesuai dengan yang kita inginkan itu. Bagaimana supaya kita tidak menyesali apa yang sudah kita putuskan sehingga tidak menjadi pemikiran kita menjadi beban pikiran kita di kemudian hari. Iya, pertanyaan yang baik sekali. Jadi saya pernah membahas itu tentang keputusan. Keputusan itu ada beberapa macam. Ada yang sangat segera, secepat mungkin harus diputuskan, tidak bisa tunda-tunda. Itu adalah tipe itu. Tipe keputusan harus segera, tidak bisa tunda-tunda. Nah, itu kadang-kadang keputusan kita tepat. Nah, luar biasa. Tapi tidak mudah. Tidak mudah. Kadang-kadang meleset juga. Salah keputusan kita. Karena terlalu cepat. Satu. Yang lain, yang kedua, lawannya, sebaliknya. Saya lebih dulu sebut. Yang keputusannya tidak bisa cepat, butuh waktu panjang. Bahkan, nah ini, anggap saja tidak ada itu dulu, lepas dulu, lupakan dulu. Kerjakan yang lain. Nanti muncul lagi, nggak tahu kapan muncul lagi, malah ketemu solusinya karena ditunda.
Ada tipe itu tidak bisa cepat tapi butuh waktu panjang, lama. Tahu-tahu keputusan yang diambil memang luar biasa. Gambarannya gini, yang kedua ini, satu keputusan tuh misalnya penyakit. Ada orang punya penyakit sudah ke dokter macam-macam, rumah sakit macam-macam, dukun paranormal, berbagai macam cara. Banyak cara, bahkan biaya menghabiskan banyak baru bisa sembuh. Atau bahkan fatal juga, bisa terjadi. Nah, tapi sebaliknya yang cepat. Ada orang perlu cepat, apa nih obatnya? Penyakit yang seperti apa nih? Harus cepat segera. Nggak bisa tunda. Ada. Nggak bisa tunda, kalau tunda fatal. Segera. Seketika itu juga cepat ambil keputusan. Mau gimana? Misalnya harus dioperasi. Nggak bisa tunda, harus operasi. Misalnya begitu. Jadi ini dua berbeda, bertolak belakang. Ya. Nah, sehingga apa yang jadi pertanyaannya, tergolong yang mana itu? Mungkin saja, nggak tahu ya. Keputusan itu harusnya butuh waktu lama baru kalau cepat keputusannya, jadi bisa salah. Atau sebaliknya memang mungkin tergolong terlambat keputusannya, harusnya cepat. Nah, jadi nggak sesuai juga. Nah, yang mana? Kita nggak tahu persisnya yang mana. Tapi gambaran ini membuat kita, oh jadi maksudnya tuh kita berkeputusan tuh yang mana? Tergolong harus cepat segera atau butuh waktu panjang lama. Gitu loh. Nah, misalnya dalam kehidupan rumah tangga, anak sekolah, ini juga butuh waktu panjang, nggak bisa cepat. Misalnya mau sekolah mana, masih kecil-kecil udah punya cita-cita mau jadi dokter. Masih kelamaan, jangan dulu lah, biar aja dulu. Misalnya. Masih kelamaan. Sebab pada anak kecil kayak gini, mau jadi pandai, iya mau jadi pandai. Apa iya? Belum tentu. Saya jadi kan satu kasus, anak kembar. Ikut papanya sama saya di Bogor sana, berapa tahun lalu. Mahasiswa waktu itu. Ibunya sampai ketemu dengan saya. Bante, dia bilang gitu. Gimana anak saya nanti kalau jadi piku gimana? Saya merenung, saya tahu tuh anak-anak. Oh begini Bu, nggak perlu khawatir, masih jauh, masih lama. Belum. Nggak akan, nggak mungkin. Kalau saya jadi paling satu. Kan ini kembar yang udah dua-dua jadi gimana? Nah, ternyata dua-duanya enggak. Udah punya cucu sekarang, udah punya anak. Jadi, saya berikan pengertian pemahaman. Loh kalau mentok terus berpikir gitu terus dia kan menderita. Sengsara kalau dia berpikir gitu terus. Kenyataannya kan belum tentu, tapi dia berpikir gitu terus. Kenapa? Wah, karena waktu papa aja mungkin dilihatnya anaknya tuh, wah kok mau jadi banti anak saya apa? Kan belum tentu. Jadi keputusan itu yang mana? Butuh segera cepat atau memang sesuatu yang tidak bisa diputuskan segera, perlu waktu yang panjang, yang lama. Sehingga yang dimaksud ini adalah begini, kalau yang cepat itu, memang sesuai itu adalah cepat tapi tepat sesuai. Ya benar itu, tapi kan susah lah bilang cepat itu, apalagi cepat. Belum tentu, tapi yang dibutuhkan cepat, tepat, dan tepat sesuai. Tapi bisa enggak? Nah, itu. Yang lama butuh waktu panjang lebar, bisa salah juga, bisa. Harusnya benar karena waktunya lama. Tapi belum tentu, bisa juga salah. Kembali lagi-lagi ke kepiawaian kita sendiri. Bukan keadaan cepat atau lambat itu, tapi diri kita sendiri. Kembali ke diri sendiri, pemahaman kita sampai di mana tentang hal itu. Kita harus berkeputusan. Kembali ke kepiawaian, ke pemahaman kita sendiri. Kalau salah memahami, ya berabe. Kan itu loh. Tetap kembali kepada pemahaman kita sendiri. Gitu loh. Bagaimana kita memahami itu? Kita harus berkeputusan seperti apa? Biar sesuai, harus pas sesuai. Nggak mudah. Gitu loh. Tapi kalau yang ditanyakan sudah terlanjur nih, sudah keputusan dan salah. Nah, gimana pada nyikapinya? Lah namanya udah terjadi. Nasi jadi bubur bagaimana?
bisa nggak melepas, membiarkan, lega gitu loh, biarkan nggak usah disesali. Itu tidak mudah juga. Tidak mudah, tapi harus begitu. Kalau bisa dilepas, nggak usah disesali, aman. Tapi itu masalah manusia lagi. Nggak bisa semudah itu melepas dan menerima kenyataan yang berat, yang sulit, nggak bisa seperti itu. Di situ memang masalahnya. Udah terlanjur terjadi, bisa nggak menerima kenyataannya? Memang berat, tapi harusnya terima. Tapi nggak semudah itu. Gitu loh. Memang itu persoalannya. Jadi udah terlanjur terjadi, udah salah kaprah keputusannya, tapi gimana pada kondisi sesali, kalau bisa jangan sesali, tapi ya nggak mudah. Nah, bagaimana caranya supaya tidak menyesali? Memang perlu belajar. Makanya kalau semoga sekarang dengan tanyakan dengan benar-benar kasus yang begitu, direnungkan. Oh, benar kata Bante ya. Kalau saya menyesali, saya menderita sendiri. Percuma juga. Tidak akan balik lagi. Tidak akan seperti itu juga. Mungkin sudah terjadi. Oh, nah renungkan. Memang ini tidak mudah, tidak mudah. Tapi harus begitu, ya. Nah maka kalau itu terlanjur, ya itu kalau terlanjur. Yang berikutnya, sebelum terlanjur kalau ternyata ada keputusan seperti apa, maka ini butuh waktu lama, nggak bisa cepat, gitu loh. Perlu waktu panjang, tunda dulu lah, anggap saja nggak ada, lepas dulu, simpan dulu. Oh, nanti suatu saat, tahu ingat lagi, muncul solusi. Ternyata muncul pemahaman saya, oh harus begini. Jadi benar keputusannya, karena tunda. Kalau itu harus ditunda, beda dengan harus cepat. Kalau cepat harus cepat, tapi ini kan yang harus ditunda ternyata. Oh belum. Ya udah, anggap saja nggak ada. Tinggal saja simpan dulu. Saya pergi dari sana dulu, saya lupakan dulu. Gitu. Sengaja nggak sengaja terpikirkan muncul, oh ternyata ada solusinya, oh gini ya ternyata. Sama dengan gini loh, pernah terjadi masalah. Lalu muncul masalah baru, yang sebelumnya tidak teratasi. Tapi yang muncul lagi masalah baru, muncul masalah baru ini, sikap kita benar, oh seperti itu yang lalu ya ternyata. Jadi ketemu solusinya juga yang lalu itu. Ditunda itu loh, yang ditunda itu ketemu solusinya, begitu ketemu masalah baru, bisa sikapi, ternyata masalah yang lama juga, oh begini ternyata. Oh jadi syukurlah saya tunda, jadi saya temukan solusi yang benar gitu loh. Seperti itu. Nggak mudah tapi memang harus begitu. Ya. Nah, seperti itu ya. Ya, di kesempatan lain harus di mana pertanyaan seperti ini belum tentu terjawab seperti ini. Bisa beda loh. Tapi ini, wah, bisa. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Gimana? Masih ada? Silakan. Sandy, ayo Sandy. Wah. Ya. Dari kehidupan manusia itu artinya mengambil keputusan itu harus dan pengalaman saya itu makin mengenal Dhamma makin bijak. Pengalaman saya. Jadi dari dengar ini jadi kita mengambil keputusan itu lebih panjang. Ya. Pengalaman saya ya. Ya benar, iya. Dhamma itu sedikit-sedikit dikumpulin, dengar Dhamma bersama, sedikit dikumpulin itu dalam menghadapi kehidupan itu menjadi lebih tepat mengambil keputusan, lebih bijak, lebih tajam lagi berarti. Iya, betul. Pengalamannya seperti itu benar. Itulah tadi saya katakan, mengenal Dhamma itu luar biasa. Kita beruntung kenal Dhamma, betul-betul. Ya, jadi kalau kenal Dhamma itu, jadi ada sikapi situasi seperti apa, oh muncul pemahaman Dhamma kita, jadi berguna, bermanfaat gitu. Saya butuhkan juga bantu banyak pihak. Jadi teringat suatu saat seorang ibu, ya, nggak usah saya sebut namanya, kalau saya sebut juga nggak tahu orangnya. Jadi itu ibu tuh berkata, Bante, dia bilang gitu, kalau masalah keluarga kasih ke kami aja, Bante kan nggak ngalamin.
dalam hati saya ibu udah tahu dalam hati saya. Sudah banyak orang saya bantu bu dalam hati saya. Saya nggak ngomong dalam hati. Oh ibu udah tahu ya. Sudah banyak bantu orang loh saya bu. Begitu. Ada ibu yang itu apa minta saya kasih ke ibu itu kalau ada masalah keluarga. Ya tapi saya dalam hati jawab, oh ibu udah tahu loh, saya udah banyak bantu orang loh bu. Ya, ya ada Bante senior yang mengatakan, lo tuh Bante kan enggak kawin, enggak punya keluarga loh, masa katanya ke Bante, apa nggak salah? Gitu. Nah, tapi Bante yang menjelaskan juga, oh secara dhamma, ya memang secara dhamma, bukan secara praktis. Praktiknya kan beda, tapi dhamma itu justru tuh dhamma memang luar biasa, pengaruh luar biasa kepada kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi pemahaman dhamma yang membuat para Bante itu bisa membantu rumah tangga. Karena memang kewajiban biku membantu rumah tangga untuk memahami dhamma dalam praktiknya. Sebaliknya, rumah tangga menyokong ke depan para biku tangga untuk hidup bagaimana menyambung hidupnya bisa bertahan, bisa menyebarluaskan, mengajarkan dhamma untuk kebahagiaan banyak orang, banyak makhluk. Kan begitu. Ya. Jadi ini terbukti apa namanya hubungan rumah tangga dengan biku tangga itu berjalan dengan baik, itu kewajiban masing-masing berjalan dengan baik, ini terbukti. Kita ketemu seperti ini salah satu buktinya. Ya, siapa sangka dulu tempat ini ada Palembang bisa membina, nggak ada dugaan begitu, tapi kenyataannya terjadi. Saya cukup dari awal juga melakukan pembinaan di Palembang sampai sekarang juga, meskipun jarang sih, tapi dari awal dengan Bante Yatim itu. Ya, ya, jadi saya lihat buktinya, wah luar biasa perkembangannya. Sekarang sampai ada 3 wihara yang jadi binaan Sangha Indonesia untuk perkembangan umat Buddha di Medan. Jadi apalagi mau tambah lagi nggak tahu nanti, semoga tambah lagi. Ya tapi umatnya ya segini aja ya, bertambah dikit-dikit. Ya terima kasih atas pertanyaannya ya. Ya. Ya, kehidupan itu sehari-hari memang ya saya sudah sering singgung, saya katakan ada, kalau kita bekerja sama, saling mendukung, saling membantu, saling memberikan pelayanan, saling melaksanakan kewajiban satu sama lain ya, itu kan menjadi nyaman. Tidak ada yang bisa hidup sendiri, ya semuanya hidup bersama, saling menyokong, saling mendukung, saling membantu satu sama lain, gitu. Ya, jadi Dhamma ini ya saya punya pengalaman udah pergi kemana-mana, tapi suatu saat dengan senior pun saya katakan, Bante, kemana saya pergi itu ketemu umat itu sudah bahagia, umat sudah bahagia, apalagi lebih dari ketemu, ada diskusi Dhamma, berdana dan sebagainya itu, ketemu saja udah bahagia, itu terbukti. Ya buktinya nyambut, di mana-mana nyambut, apa kabar Bante, waduh senang, waduh bahagia Bante nyambut. Ya, nggak ada melengos, oh Bante itu ngapain, jangan ditunggulah, nggak ada begitu, ya gitu, ya. Jadi semoga ini bisa menjadi suatu kondisi memang juga meskipun jarang kemari tapi bisa terkondisi untuk sampai di sini, bisa ketemu dan bisa terjadi satu kebajikan seperti ini dengan pembahasan nama, diskusi dhamma seperti ini, membuat kita semakin maju, semakin mendalam, semakin semoga sama mantap pemahaman kita terhadap dhamma. Ya, kira demikian. Terima kasih atas kadernya, terima kasih atas pertanyaannya juga. Semoga para makhluk juga terus bahagia. Sabi sata bhavantu sukhitata.